Seusai banyak kemunduran dan kegagalan, dia terperosok ke kenegatifan dan kesalahpahaman. Di dalam, dia waspada dan menentang yang membuatnya menderita. Ketulusan firman Tuhan membangkitkan jiwanya. Kenegatifan dan kesalahpahamannya teratasi, dia pun melihat Tuhan itu indah dan penyayang. Beberapa tahun lalu, aku membuat video di gereja. Terkadang, aku tak melakukan tugas dengan baik. Dan 2 video yang kubuat, sementara ditangguhkan karena ada masalah dengan ide. Saat itu aku sedih karena takut saudara-saudari memandangku rendah. Untuk buktikan kemampuan, aku bekerja keras dan menghabiskan waktu merencanakan video lain. Tapi setelah membaca rencananya, pemimpin bilang konsep itu ketinggalan zaman dan tak jelas. Seusai diskusi, semua merasa rencana itu tak layak dilanjutkan, jadi dibuang. Aku merasa gagal, negatif dan tak punya energi melakukan tugasku. Tak lama, gereja hendak memilih pengawas produksi video, dan aku tak sengaja tahu saudara-saudari berkata pikiranku karut dan tak jelas. Aku langsung kecewa dan pikiranku kacau. Pemimpin bilang pemikiranku tak jelas, dan saudara-saudari bilang pikiranku karut. Itu berarti aku orang karut, kan? Bisakah orang karut memahami kebenaran dan diselamatkan Tuhan? Apa aku akan disingkirkan? Pikiran itu membuatku negatif dan tersiksa. Ku ingin melarikan diri dari situasi itu. Esok harinya, ku menangis dan berkata ke pemimpin, kualitasku terlalu rendah dan tugas ini berat. Izinkan aku melakukan tugas lain. Pemimpinku bersekutu denganku. Semua punya kekurangan. Pasti akan ada kemunduran dan kegagalan di tugas kita. Jika ada masalah, kita harus mengatasinya. Mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah. Tugas ini bukan mustahil bagimu. Iya, pemimpinmu benar. Iya. Namun saat itu aku tak paham dan hanya ingin pergi. Jadi aku pergi dengan kesalahpahaman tentang Tuhan dan keterasingan dari saudara-saudariku. Lalu aku pergi memberitakan Injil. Setelah bekerja keras, aku makin efektif dalam tugas. Dan saudara-saudari dalam kelompok sering bertanya kepadaku. Aku merasa kepercayaan diriku kembali. Suasana hatiku baik setiap hari dan punya energi bertugas. Namun tak disangka, setahun kemudian karena kebutuhan, pemimpin mengatur agar aku membuat video lagi. Kau kembali? Iya. Awalnya aku efektif dalam tugas dan tak dibatasi apa-apa. Namun, saat produksi video butuh inovasi, pemikiranku ketinggalan zaman dan rencanaku selalu ditolak. Diriku pun kembali negatif lagi. Aku menganggap diriku berkualitas rendah, karut, dan tak mampu bekerja. Pemimpin kelompok melihat aku pasif dalam tugas dan tak memikul beban. Jadi dia bersekutu tentang kebenaran dan membantuku. Lalu berkata, kau dan saudara Yang membuat video untuk waktu yang hampir sama. Dia bersungguh-sungguh, pandai belajar dan meringkas, serta membuat kemajuan dalam tugasnya. Kinerjamu tak sebaik itu, jadi bekerja keraslah. Benar. Iya. Namun saat mendengarnya, aku tak nyaman. Kupikir, kau menunjukkan masalah dalam tugasku, jadi aku akan mengubahnya. Namun kenapa membandingkanku dengan saudara Yang? Dia punya kualitas bagus dan pemikiran jernih, serta selalu dibina. Aku punya banyak kekurangan. Aku beda level, tak bisa dibandingkan. Itu untuk menyemangatimu. Kenapa kau berpikir begitu? Iya, aku terpaku pada itu. Aku menentang saran dan bantuan pemimpin kelompok, juga tak merenungkan diri. Setelah sekitar seminggu, pemimpin kelompok tahu aku dan saudari Cho tak bekerja sama dengan baik, jadi dia bersekutu denganku. Kau bermitra dengan saudari Cho.
Pikirannya lebih fleksibel dan keterampilan teknismu lebih baik. Jadi kalian saling melengkapi. Lebih banyaklah berdiskusi dengannya, lebih mendengarkan pendapatnya dan belajar dari kekuatannya. Begitulah cara membuat kemajuan. Iya. Belakangan ini hasil tugasmu tak bagus dan ide videomu ketinggalan zaman. Bukankah kau perlu merenungkannya? Aku sedih mendengar pemimpin kelompok menyingkap masalahku seperti ini. Aku merasa dia memandangku rendah dan membenciku. Dia menunjukkan masalahku baru beberapa hari lalu. Kini sebelum aku pulih, dia menyingkapku. Makin dipikir makin buruk, aku pun menangis frustrasi. Aku tak bisa menahan diri, mengatakan hal yang masih kusesali sampai hari ini. Ku bilang, di kelompok aku merasa tak berguna. Aku tak membantu tapi kau mempertahankanku. Saat itu pemimpin kelompok sangat terkejut. Dia bilang, kenapa kau bicara seperti itu? Iya. Tak ada yang melihatmu seperti itu. Kita harus mencari kebenaran untuk memecahkan masalah di tugas. Jangan negatif dan menentang. Iya benar. Namun, bagaimanapun pemimpin kelompok bersekutu itu tak didengar. Aku merasa bodoh. Tuhan tak berkenan terhadapku. Saudara-saudari tak menyambutku. Aku orang pinggiran dan dapat dibuang dalam kelompok. Makin dipikir makin terasa tak adil. Ku hidup dalam kenegatifan dan kesalahpahaman. Hubunganku dengan Tuhan makin terasing. Dan kepercayaan diriku makin rendah. Kualitas buruk menjadi mantraku. Lalu, saat membuat video dengan rekan sekerjaku, setiap kali sudut pandangnya berbeda dalam diskusi, aku berkompromi dan bilang, kualitasku buruk dan ide-ideku tak bagus. Kau melihat masalahnya, ikuti saja idemu. Lalu aku menghapus proposalku. Rekan sekerjaku cemas saat melihat ini. Kenapa dihapus? Aku punya banyak kekurangan, juga tak melihat masalah dengan akurat. Benar. Lalu dia membahas keadaannya denganku. Katanya, wataknya congkak dalam pekerjaan kami, sedikit meremehkanku, dan harus merenungkan diri. Setelah mendengarnya, dari luar aku tenang, tapi aku tersiksa dan tak ingin bicara mendalam dengannya. Jadi terpaksa berkata, kau bisa dimaafkan karena menunjukkan kecongkakan. Semua akan begitu jika bertugas bersama orang berkualitas buruk sepertiku. Jika jadi kau, aku akan begitu juga. Dia dengan tulus ingin bicara denganmu. Tapi setelah kau mengatakan itu, bagaimana dia bisa bicara bebas? Benar. Saat itu, dia bingung dan tak tahu harus berkata apa. Jadi, aku hidup dalam kenegatifan dan kesalahpahaman. Hatiku menderita. Serta sulit melakukan tugasku. Terutama seusai menyelesaikan video. Saat harus menjelaskan ide di baliknya dan meminta orang berkomentar. Aku jarang bicara dalam sebuah diskusi. Jadi aku melihat ke rekan sekerjaku di kesempatan seperti itu. Iya, kedengarannya keadaanmu buruk. Iya. Benar. Selama masa itu, keadaanku sangat buruk. Saat tak bisa tidur di malam hari, kupikir, kenapa selalu menahan diri dalam tugas dan tak percaya diri? Kenapa selalu takut dipandang rendah? Kenapa hidup begitu menyiksaku? Aku tak ingin tertekan seperti ini lagi. Aku ingin hidup dalam keadaan positif seperti yang lainnya dan bisa melakukan tugas secara normal. Tapi aku tak bisa menyingkirkan keadaan negatif ini. Aku hanya bisa memohon Tuhan menyelamatkanku dan membantuku keluar dari kesulitan ini. Lalu, ku dengar pemimpin membacakan kutipan firman Tuhan yang membuatku menyadari masalahku dan mengubah keadaanku. Iya. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika orang menyimpang jauh dari Tuhan, ketika mereka hidup dalam keadaan di mana mereka selalu salah menafsirkan Tuhan atau menentang, menolak Tuhan dan berbantah dengan Tuhan, itu berarti mereka telah benar-benar meninggalkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan
mereka telah sepenuhnya meninggalkan terang hadirat Tuhan. Ketika orang hidup dalam keadaan seperti ini, mereka hanya bisa hidup berdasarkan perasaan mereka sendiri. Hal kecil yang kau pikirkan bisa sangat meresahkanmu, sehingga engkau tidak bisa makan atau tidur. Komentar sembarangan dari seseorang bisa membuatmu ragu dan bingung. Bahkan sebuah mimpi buruk bisa membuatmu menjadi negatif dan menyebabkanmu salah menafsirkan Tuhan. Begitu lingkaran setan semacam ini terbentuk, orang berpikir bahwa hidup mereka sudah berakhir, bahwa mereka tidak punya harapan, bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka, bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan menyelamatkan mereka. Semakin mereka berpikir seperti ini, semakin mereka memiliki perasaan-perasaan seperti ini, semakin dalam mereka terjerumus ke dalam kenegatifan. Alasan sebenarnya mengapa orang memiliki perasaan-perasaan ini adalah karena mereka tidak mencari kebenaran ataupun melakukan penerapan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Juga karena saat sesuatu terjadi pada diri mereka, mereka tidak mencari kebenaran dan tidak menerapkan kebenaran karena mereka selalu menempuh jalan mereka sendiri dan hidup di tengah rencana picik mereka sendiri, menghabiskan setiap hari membandingkan diri mereka dengan orang lain dan bersaing dengan mereka, merasa iri dan membenci siapapun yang lebih baik daripada mereka, serta mencemooh dan mengejek siapapun yang mereka anggap di bawah mereka, hidup dengan watak iblis dalam diri mereka, tidak melakukan segala sesuatu menurut prinsip-prinsip kebenaran. Hal ini menyebabkan munculnya segala macam delusi, spekulasi, dan penghakiman, dan mereka membuat diri mereka terus cemas dan tidak mau menerima saran dari siapapun. Dan bukankah ini adalah kesalahan mereka sendiri? Hanya manusia yang dapat membebani dirinya dengan akibat yang sedemikian negatifnya, dan mereka memang layak menerimanya. Apa yang menyebabkan semua hal ini? Ini karena orang tidak mencari kebenaran, mereka bertindak menurut kecenderungan mereka sendiri. Mereka selalu pamer dan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal kepada Tuhan. Mereka selalu berusaha menonjolkan diri, dan seterusnya. Semua hal ini menyebabkan orang berulang kali menyimpang dari Tuhan, berulang kali menolak Tuhan, dan menentang kebenaran. Akhirnya, mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam kegelapan dan kenegatifan. Pada saat-saat seperti itu, mustahil orang bisa memiliki pemahaman yang murni mengenai segala sesuatu yang terjadi pada diri mereka. Mustahil mereka memiliki sikap yang benar terhadap hal-hal seperti itu. Sebaliknya, mereka mengeluh tentang Tuhan, salah memahami Tuhan, mencoba mempertanyakan Tuhan. Ketika ini terjadi, orang menyadari bahwa mereka berada dalam masalah, jadi mereka memutuskan bahwa mereka menolak Tuhan dan mereka hanya bisa terjerumus ke dalam kenegatifan, tidak mampu menarik diri mereka keluar. Yang mereka yakini adalah, Tuhan tidak menginginkanku, Tuhan tidak mengasihiku, aku terlalu memberontak, aku melakukan hal ini pada diriku, Tuhan tidak akan menyelamatkanku lagi. Mereka menganggap keraguan dalam hati mereka sebagai fakta, dan siapapun yang menyampaikan persekutuannya kepada mereka dan berusaha menjelaskan, itu tidak ada gunanya. Yang mereka yakini adalah, semua ini adalah faktanya, semua ini benar, Tuhan tidak akan memberkatiku,
Dia tidak akan menyelamatkanku. Jadi apa gunanya percaya kepada Tuhan? Ketika jalan yang mereka tempuh dalam kepercayaan mereka telah mencapai titik ini, apakah orang masih mampu percaya? Tidak. Mengapa mereka tidak mampu lagi percaya? Ada sebuah fakta di sini. Ketika kenegatifan orang mencapai titik tertentu, ketika hati mereka penuh dengan penolakan dan keluhan, dan mereka ingin memutuskan semua hubungan dengan Tuhan, maka hal ini tidak lagi sesederhana diri mereka tidak takut akan Tuhan, tidak menaati Tuhan, dan tidak mencintai kebenaran, dan tidak menerima kebenaran. Sebaliknya, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka telah memutuskan di dalam hatinya untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa menunggu secara pasif untuk disingkirkan itu memalukan, bahwa memilih menyerah itu lebih bermartabat, sehingga mereka mengambil inisiatif dan memutuskan sendiri hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka mengutuk iman kepada Tuhan sebagai sesuatu yang buruk. Mereka mengutuk kebenaran karena tidak mampu mengubah orang, dan mereka mengutuk Tuhan karena dianggap tidak benar, bertanya dengan sedih mengapa Tuhan tidak menyelamatkan mereka. Aku telah begitu banyak berkorban. Aku sangat bersungguh-sungguh. Aku bekerja sangat keras, aku menderita lebih banyak daripada orang lain dan berusaha lebih keras daripada orang lain, tetapi Tuhan tetap saja tidak memberkatiku. Sekarang, aku tahu bahwa Tuhan tidak menyukaiku, bahwa Tuhan tidak adil. Mereka punya keberanian untuk membuat keraguan mereka tentang Tuhan menjadi kutukan dan hujatan terhadap Tuhan. Ketika hal-hal seperti itu terbentuk, mampukah mereka terus menempuh jalan iman mereka kepada Tuhan? Karena mereka memberontak terhadap Tuhan dan menolak Tuhan, dan sama sekali tidak menerima kebenaran dan tidak merenungkan diri mereka, mereka telah disingkirkan. Ya. Amin. 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 Syukur kepada Tuhan, kutipan ini luar biasa. Iya. Rasanya setiap firman Tuhan adalah pengingat, analisis, bahkan peringatan bagiku. Apalagi saat Tuhan berfirman, alasan sebenarnya orang punya perasaan ini adalah karena mereka tak mencari kebenaran atau melakukan penerapan berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Memikirkan firman ini, aku mulai merenungkan diri. Dan akhirnya mengetahui setelah sekian lama, aku tak pernah mencari kebenaran saat menghadapi semua ini. Tak mengungkit penerapan berdasarkan prinsip kebenaran. Aku hidup sepenuhnya dalam imajinasi dan spekulasi. Aku ingat bagaimana saat berulang kali gagal membuat video, mendengar saudara-saudari berkomentar, pikiranku karut. Aku tak merenungkan masalahku, justru memilih menghindar, hidup dalam kenegatifan dan kesalahpahaman. Saat mulai membuat video lagi, aku tak belajar dari kegagalan masa lalu. Aku justru melakukan tugas dengan mentalitas pasif dan defensif. Saat mendengar pemimpin kelompok memuji orang lain dan menunjukkan masalah dalam tugasku, aku makin negatif. Merasa diriku berkualitas buruk dan karut. Aku curiga saudara-saudariku memandangku rendah dan makin salah memahami Tuhan. Yang menyebabkan kepedihan dan kegelapan di hatiku membuatku tak efektif bertugas. Aku menahan diri dalam segala hal dan merasa terkekang. Baru saat itu kulihat dengan jelas. Tak ada masalah dengan orang di sekitarku. Tuhan juga bukan tak mengasihiku. Aku tak mencari kebenaran. Juga selalu menentang, menjauhkan diri, serta membenci, ditangani dan dipangkas. Penentanganku pada Tuhan terlalu besar. Membuatku jatuh ke kegelapan, makin menjauhkanku darinya. Akulah yang harus disalahkan dari situasi ini. Aku akhirnya mengerti arti menahan diri. Ya.
Jika tak mencari kebenaran saat ada masalah dan salah memahami Tuhan, kita merugikan diri sendiri. Iya, benar. Ini benar sekali. Aku melihat hal lain dengan jelas, yaitu meski percaya Tuhan serta meninggalkan daging, aku tak sungguh menerima kebenaran atau mengakui. Kebenaran yang diungkap Tuhan bisa menyelamatkan manusia. Saat mengalami kegagalan dalam tugas, aku menentang, bertindak tak masuk akal, dan menganggap diriku berkualitas buruk. Bahkan merasa Tuhan tak menyelamatkan orang-orang sepertiku. Aku sering tak puas, merasa bisa menanggung kesulitan dan berkorban dalam tugasku. Aku menderita tak kurang dari yang lain. Jadi, kenapa aku selalu terlihat sangat buruk? Kenapa Tuhan tak baik kepadaku? Bukankah aku menyangkal kebenaran Tuhan? Ini penghujatan. Iya. Iya. Makin merenung, makin aku takut. Aku merasa keadaanku sangat berbahaya. Benar. Benar. Jika tak membalikan keadaan dan sungguh bertobat, aku pasti akan disingkirkan Tuhan. Benar. Setiap keadaan dalam analisis Tuhan menyentuh hatiku. Melihat betapa serius masalahku, aku menangis keras. Aku membenci diriku karena tak mengejar kebenaran, tak menerima firman Tuhan. Aku sangat menyesal, jadi aku berdoa kepada Tuhan. Ku berkata, Tuhan, aku tak ingin begitu memberontak dan keras kepala lagi, juga tak ingin hidup dalam kesalahpahaman atau menyakiti hatimu lagi. Aku ingin bertobat. Lalu, pemimpin dan pemimpin kelompok datang untuk bersekutu. Mereka menyingkap dan menunjukkan kecenderungan negatifku membacakan firman Tuhan. Aku sangat terharu. Di setiap tahap, entah saat Tuhan mendisiplinkanmu atau mendidikmu, atau saat mengingatkan dan menasihatimu, selama konflik telah terjadi antara dirimu dan Tuhan, tapi kau tak berbalik, dan terus berpegang teguh pada gagasan, sudut pandang, dan sikapmu sendiri. Maka meski langkahmu mengarah ke depan, konflik antara dirimu dan Tuhan, kesalahpahaman dan kebencianmu kepadanya dan pemberontakanmu takkan dapat diperbaiki. Dan jika kau tak berbalik, maka Tuhan di pihaknya akan menyingkirkanmu. Meski kau belum melepas tugas yang ada di tanganmu dan kau tetap melakukan tugasmu, serta memiliki sedikit kesetiaan terhadap yang Tuhan amanatkan, dan orang menganggap ini bisa diterima. Perselisihan antara kau dengan Tuhan telah membentuk simpul permanen. Kau belum menggunakan kebenaran untuk menyelesaikan itu dan memahami kehendak Tuhan. Akibatnya kesalahpahamanmu tentang Tuhan semakin mendalam. Kau selalu menganggap Tuhanlah yang salah dan kau sedang diperlakukan tak adil, yang berarti kau masih belum berbalik. Pemberontakanmu, gagasanmu, dan kesalahpahamanmu tentang Tuhan masih terus berlanjut, yang menyebabkanmu memiliki sikap tak taat, selalu memberontak, dan menentang Tuhan. Bukankah ini jenis orang yang memberontak terhadap Tuhan, menentangnya, dan dengan keras kepala menolak bertobat? Iya. Mengapa Tuhan menganggap penting orang yang berbalik? Dengan sikap apa makhluk ciptaan seharusnya memandang Sang Pencipta? Dengan sikap menerima bahwa Sang Pencipta selalu benar dalam segala hal. Jika kau tak mengakui hal ini, maka perkataan bahwa Sang Pencipta adalah jalan, kebenaran, dan hidup hanya akan menjadi kata-kata kosong bagimu. Jika kau seperti itu, masih bisakah kau memperoleh keselamatan? Sama sekali tidak. Kau tentu tak memenuhi syarat. Tuhan tak menyelamatkan orang sepertimu. Kau harus berbalik dan mengesampingkan gagasan dan niatmu. Begitu kau memiliki niat ini, niatmu tentu saja akan menjadi sikap ketundukanmu juga. Namun, mengatakannya dengan sedikit lebih tepat, ini mengacu pada orang-orang yang berbalik dalam sikap mereka terhadap Tuhan, Sang Pencipta. Itu pengakuan dan penegasan akan fakta bahwa Sang Pencipta adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika kau dapat berbalik, ini menunjukkan bahwa kau dapat mengesampingkan yang menurutmu benar, atau apa yang dianggap benar oleh manusia secara kolektif, dan mengakui bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan hal-hal positif. Jika kau dapat
Memiliki sikap ini itu membuktikan pengakuanmu akan identitas Sang Pencipta dan esensinya. Beginilah Tuhan memandang masalah ini, dan karena itu, Dia menganggapnya sangat penting. Amin. Saat merenungkan firman Tuhan, aku mengerti kenapa Tuhan sangat mementingkan agar orang berubah. Dalam pekerjaannya menyelamatkan manusia, tak penting berapa pekerjaan yang bisa dilakukan seseorang. Yang Tuhan lihat adalah hati manusia. Iya. Dia melihat apa orang yakin tindakan yang Tuhan lakukan itu benar, apa mereka mengakui Tuhan adalah kebenaran, jalan, dan kehidupan, juga apa mereka menaati Tuhan. Jika orang menunjukkan banyak kerusakan dan melakukan yang bertentangan dengan kebenaran, tapi tak pernah merenungkan masalah atau menerima kebenaran, dan selalu salah paham kepada Tuhan, meski dari luar orang seperti itu bisa menderita dan berkorban, bagi Tuhan, mereka tetap menentang dan mengkhianatinya. Akhirnya, orang seperti itu akan disingkirkan dan tak bisa diselamatkan. Iya. Aku ingat selama bertahun-tahun, selalu salah memahami Tuhan dan ragu tentang Dia. Tapi aku tak pernah menyelesaikan masalah ini. Aku hanya membuat diriku mati rasa, menyibukkan diri dengan tugas. Setelah masalah di tugasku terungkap, aku punya banyak kekurangan. Serta itu menyakiti egoku. Aku secara naluriah melabeli diri dengan kata-kata negatif, bahkan mengeluh atau salah paham terhadap Tuhan. Seiring waktu, kebencian di hatiku menumpuk. Hubunganku dengan Tuhan makin renggang, dan keadaanku terus memburuk. Aku tak bisa menahan diri membatin. Meski menyibukkan diri dengan tugas setiap hari, dan tak pernah melakukan sesuatu yang sungguh jahat, hatiku jauh dari Tuhan. Selalu menentang dan salah memahaminya. Itu bukan percaya Tuhan. Akankah Tuhan mengakui kepercayaan seperti itu? Aku sering hidup dalam kesalahpahaman dan kenegatifan. Saat melakukan tugas, sulit menerima pekerjaan Roh Kudus. Aku hanya bisa bekerja keras mengandalkan pengalaman. Bagaimana aku bisa tumbuh? Apa yang bisa kudapatkan dengan percaya seperti ini? Saat itulah aku sungguh sadar betapa pentingnya tak salah paham terhadap Tuhan dan punya hati yang tulus bertobat. Iya, benar sekali. Salah paham dan menentang Tuhan berarti ada di sisi berlawanan dari Tuhan dan memperlakukannya sebagai musuh. Iya, Benar. itu bukanlah ketulusan terhadap Tuhan. Keadaan ini sangat berbahaya. Tidak heran Tuhan sangat mementingkan orang-orang berubah. Benar. Selama 3 tahun ini, aku tak pernah bisa melupakan komentar saudara-saudariku bahwa pikiranku tak jelas. Aku tak pernah mencari kebenaran tentang ini atau merenungkan diri dalam terang firman Tuhan. Kini aku tahu harus mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, Jadi, aku mencari kutipan firman Tuhan yang relevan. Ada satu kutipan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Ketika Tuhan menyebutmu bodoh, Dia tidak sedang memintamu menerima pernyataan, kata, atau definisi tertentu. Dia sedang memintamu untuk memahami kebenaran dalam hal ini. Jadi, ketika Tuhan menyebut seseorang bodoh, kebenaran apa yang terkandung di dalamnya? Semua orang mengerti makna dangkal dari kata bodoh. Namun, mengenai apa sajakah perwujudan dan watak seseorang yang bodoh itu, hal apa yang orang lakukan yang bodoh dan yang tidak bodoh, mengapa Tuhan menyingkapkan orang dengan cara ini? Apakah orang bodoh bisa datang di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah orang bodoh mampu bertindak sesuai dengan prinsip atau tidak? Apakah mereka mampu memahami apa yang benar dan apa yang salah atau tidak? Apakah mereka mampu membedakan apa yang Tuhan cintai dan apa yang Tuhan benci atau tidak? Seringkali orang tidak mengerti hal-hal ini. Bagi mereka, hal-hal tersebut ambigu dan tidak jelas,
sama sekali tidak terlihat. Sebagai contoh, seringkali orang tidak tahu, itu tidak jelas bagi mereka apakah melakukan sesuatu dengan cara tertentu semata-mata mengikuti aturan ataukah menerapkan kebenaran. Mereka juga tidak tahu, itu juga tidak jelas bagi mereka apakah sesuatu dicintai oleh Tuhan ataukah dibenci oleh Tuhan. Mereka tidak tahu apakah menerapkan dengan cara tertentu berarti membatasi orang, atau apakah mempersekutukan kebenaran dan membantu orang adalah hal yang wajar. Mereka tidak tahu apakah prinsip-prinsip yang mendasari tindakan mereka terhadap orang-orang benar atau tidak. Apakah mereka sedang mencoba menciptakan sekutu ataukah menolong orang? Mereka tidak tahu apakah bertindak dengan cara tertentu berarti mematuhi prinsip dan berdiri teguh dalam posisi mereka atau berarti pamer. Ketika tidak ada hal lain yang perlu mereka lakukan, sebagian orang akan menatap cermin. Mereka tidak tahu apakah ini adalah narsisme dan kesombongan, ataukah hal yang normal. Sebagian orang mudah marah dan agak aneh. Tahukah mereka apakah ini ada hubungannya dengan watak buruk mereka? Orang bahkan tak mampu membedakan hal-hal yang biasa terlihat, yang biasa dijumpai ini, tetapi mereka tetap mengatakan bahwa mereka telah memperoleh begitu banyak dari kepercayaan mereka kepada Tuhan. Bukankah ini bodoh? Jadi, bisakah engkau semua menerima disebut bodoh? Ya, Dan apakah engkau semua ingin menjadi bodoh seumur hidupmu? tidak. Tak seorang pun ingin menjadi orang bodoh. Sebenarnya, mempersekutukan dan menganalisis dengan cara ini bukan untuk membuatmu mencoba menggolongkan dirimu sebagai orang bodoh. Bagaimanapun cara Tuhan mendefinisikan dirimu, apapun yang Dia singkapkan tentangmu, bagaimanapun cara Dia menghakimi dan menghajarmu, atau menangani atau memangkasmu, tujuan utamanya adalah memungkinkanmu untuk keluar dari keadaan itu, memahami kebenaran, memperoleh kebenaran, dan berusaha untuk tidak menjadi orang yang bodoh. Jadi, apa yang harus kau lakukan bila engkau tidak ingin menjadi orang yang bodoh? Engkau harus mengejar kebenaran. Pertama-tama, engkau harus tahu dalam hal apa engkau bodoh, dalam hal apa engkau selalu mengajarkan doktrin, selalu berbelit-belit menjelaskan teori dan perkataan doktrin, selalu merasa jemu ketika dihadapkan pada fakta-fakta ini. Jika engkau memecahkan masalah ini dan benar-benar memahami setiap aspek kebenaran, engkau akan semakin jarang menjadi bodoh. Jika engkau memiliki pemahaman yang jelas tentang setiap kebenaran, ketika tangan dan kakimu tidak terikat dalam semua yang kau lakukan, jika engkau tidak dikekang atau dibatasi, jika saat terjadi sesuatu padamu, engkau mampu menemukan prinsip yang tepat untuk kau terapkan dan benar-benar mampu bertindak sesuai dengan prinsip setelah berdoa kepada Tuhan, mencari kebenaran, atau menemukan seseorang yang bisa kau ajak bersekutu, maka engkau tidak lagi bodoh. Jika ada sesuatu yang benar-benar kau pahami, dan engkau mampu menerapkan kebenaran dengan benar, maka engkau tidak akan bodoh lagi dalam hal itu. Orang hanya perlu memahami kebenaran agar hati mereka tercerahkan secara alami. Amin. Amin. Tuhan menjelaskan perilaku orang karut dengan jelas. Orang karut itu bingung dan tak jelas dalam segala hal. Mereka tak punya pendirian atau prinsip, tak tahu apa yang Tuhan suka atau benci, serta tak punya kearifan tentang segala hal. Mereka tak bisa melihat kekurangan diri atau kerusakan yang mereka tunjukkan.
Saat ada masalah, mereka tak bisa bedakan yang benar dan salah, tak punya prinsip atau jalan penerapan. Saat menerapkan firman Tuhan, kejadian masa lalu dari tugasku muncul di pikiran. Aku hanya fokus bekerja keras, tapi tak pernah membaca firman-Nya, juga tak mencari prinsip kebenaran. Saat saudara-saudariku memberi saran mengedit video, aku tak terlalu memikirkannya. Kadang, aku tak paham maksudnya dan hanya bekerja tak jelas. Berpikir penderitaan adalah kesetiaan kepada Tuhan. Aku menunjukkan banyak kerusakan dan kekurangan di tugasku. Tapi tak datang ke hadapan Tuhan untuk mencari kebenaran. Sebaliknya, aku hidup dalam kenegatifan dan sangat mati rasa. Aku tak bisa melihat seberapa serius masalahku atau betapa berbahayanya jika tak berubah. Aku selalu bingung dan bekerja sekenanya setiap hari. Ini semua perilaku orang karut, kan? Baru saat itulah kusadar pendapat saudara-saudariku tentangku benar. Namun, aku menolak mengakui. Aku curiga dipandang rendah orang, serta merasakan prasangka dan keterasingan terhadap mereka. Seharusnya aku tak melakukan itu. Selama ini, saudara-saudariku sering mendukung dan membantuku, tak pernah memandangku rendah. Akulah yang keterlaluan, tak masuk akal, dan tak menerima kebenaran. Memikirkan ini, aku akhirnya bisa melepaskan masa lalu. Aku sangat membenci diriku karena bingung dan tak mencari kebenaran. Aku membenci diriku karena keterlaluan dan tak masuk akal. Syukur kepada Tuhan. Jika kita mencari kebenaran dan paham kehendak Tuhan, kita merasa bebas. Iya. Setelah sadar aku karut, aku sering merasa sebagai orang berkualitas buruk juga. Ini masalah lain yang harus kuselesaikan. Lalu, ku baca kutipan firman Tuhan. Boleh kubaca? Tentu. Apa Tuhan membuatmu bodoh atau pintar? Ada makna dalam kebodohan atau kepintaranmu. Keahlian apapun yang Tuhan berikan, apapun kelebihanmu, setinggi apapun IQ-mu, semuanya memiliki tujuan baginya. Semua hal ini sudah Tuhan tentukan sejak semula. Iya. Peran yang kau mainkan dalam hidupmu dan tugas yang harus kau penuhi telah sejak lama ditentukan Tuhan. Ada orang yang melihat bahwa orang lain memiliki keahlian yang tak mereka miliki dan merasa tak puas. Mereka mencari perubahan lewat pembelajaran, pembacaan, dan kerja keras. Namun, ada batas yang mampu dicapai, ketekunan mereka, dan mereka tak dapat melampaui orang-orang yang memiliki bakat dan keahlian. Iya. Sebanyak apapun kau berjuang, itu tak ada gunanya. Tuhan telah menentukan akan menjadi apa dirimu, dan tak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk mengubahnya. Apapun yang kau kuasai, disitulah kau harus berupaya. Tugas apapun yang sesuai untukmu, kau harus melaksanakannya. Jangan coba memaksakan diri terjun di bidang yang di luar keahlianmu dan jangan iri kepada orang lain. Setiap orang memiliki fungsi masing-masing. Jangan menganggap dirimu mampu melakukan semua dengan baik atau menganggap diri lebih sempurna atau lebih baik daripada yang lain, selalu ingin menggantikan orang lain dan memamerkan dirimu. Ini adalah watak yang rusak. Beberapa orang berpikir mereka tak dapat melakukan segala hal dengan benar, bahwa mereka tak punya keterampilan. Dalam hal itu jadilah orang yang mendengarkan dan mematuhi dengan rendah hati. Lakukan apa yang bisa kau lakukan dan lakukanlah itu dengan baik dengan segenap kekuatanmu, itu sudah cukup, Tuhan akan dipuaskan. Jangan selalu berpikir untuk melampaui dan melakukan segalanya dengan lebih baik dari orang lain dan menonjol dalam segala sesuatu. Watak macam apa itu? Watak congkak. Orang selalu memiliki watak congkak dan sekalipun ingin berjuang untuk kebenaran dan memuaskan Tuhan, mereka gagal. Mereka dikendalikan kecongkakan yang membuat mereka mudah tersesat. Misalnya beberapa orang selalu ingin pamer dengan menunjukkan niat baik sebagai ganti tuntutan Tuhan. Akankah Tuhan memuji ungkapan niat baik semacam itu? Agar dapat memikirkan kehendak Tuhan, kau harus mengikuti tuntutan Tuhan dan tunduk kepada pengaturan Tuhan untuk melakukan tugasmu. Orang-orang yang mengungkapkan niat baik tidak memperhatikan kehendak Tuhan, tapi selalu berusaha memainkan tipuan baru
dan berbicara muluk-muluk. Tuhan tak memintamu untuk memperhatikan seperti ini. Beberapa orang menyebut ini sebagai sikap bersaing yang sebenarnya sesuatu yang negatif. Ini penyingkapan, perwujudan, watak congkak iblis. Dengan watak seperti itu, kau selalu berusaha mengalahkan orang lain, mengungguli mereka, berebut dan mengambil dari orang lain. Kau sangat iri hati, tak menaati siapapun, dan selalu berusaha menonjolkan diri. Ini masalah. Seperti inilah cara iblis bertindak. Jika kau sungguh ingin menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang memenuhi syarat, jangan mengejar impian sendiri. Berusaha untuk lebih baik dan lebih mampu dari dirimu yang sebenarnya demi mencapai tujuanmu adalah buruk. Kau harus menaati pengaturan dan penataan Tuhan dan tidak melampaui posisimu. Hanya inilah yang menunjukkan kau berakal sehat. Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Kenapa aku terus mengatakan kualitasku buruk? Karena sebenarnya naturku terlalu congkak. Aku selalu punya ambisi dan hasrat, ingin ada di atas yang lain. Dan saat tak bisa, aku menjadi negatif dan melabeli diri sendiri. Hasratku untuk reputasi dan status terlalu kuat. Di kelompok manapun, aku takut dipandang rendah dan selalu ingin dihormati. Namun sebenarnya banyak masalah dan kekuranganku terlihat. Lalu saat mengalami penanganan, pemangkasan, kemunduran, dan kegagalan, aku merasa citraku rusak dan reputasiku dijelekkan. Aku tak bisa menghadapinya dengan benar, berpikir kualitasku terlalu rendah. Aku juga sering membandingkan diri dengan orang lain. Saat melihat orang lain di kualitas lebih baik dariku, aku merasa tak berbakat dan biasa saja. Aku tak bisa menerima kenyataan ini, jadi selalu merasa tertekan dan rendah diri. Barulah aku sadar yang kuinginkan martabat dan status. Jadi kubandingkan kualitasku dengan orang lain, selalu berusaha dikagumi. Watak jahatku sangat serius. Dulu, aku selalu bilang kualitasku juga buruk serta sering lemah dan pasif. Kini aku mengerti. Aku kompetitif, ambisius, dan menunjukkan watak congkak. Iya. Aku juga tahu. Kadang jika tak melakukan tugas dengan baik, kita mengira itu karena kualitas kita buruk. Tapi sebenarnya tak memahami diri atau menerima kebenaran. Iya. Benar sekali. Karunia dan kualitas bukan kunci untuk menentukan seseorang bisa bertugas dengan baik. Dijunjung dan disembah orang lain bukanlah jaminan keselamatan. Iya. Tuhan tak pernah mengatakan itu. Tuhan ingin kita punya kemanusiaan dan masuk akal, mengejar kebenaran dengan rendah hati, memperbaiki watak rusak, dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Inilah yang Tuhan tuntut dari manusia. Iya. Aku teringat firman Tuhan. Tidaklah penting apa aku mengatakan kau semua terbelakang atau kualitasmu rendah, ini semua fakta. Perkataanku tentang hal ini tidak membuktikan bahwa aku bermaksud meninggalkanmu, bahwa aku telah kehilangan harapan atas dirimu, apalagi bahwa aku tak mau menyelamatkanmu. Di zaman sekarang, aku datang untuk melakukan pekerjaan keselamatanmu, yang merupakan kelanjutan dari karya keselamatan. Setiap orang punya kesempatan disempurnakan. Asalkan kau mau, asalkan kau mengejar, pada akhirnya kau akan mampu mencapai hasil dan tak satu pun ditelantarkan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas. Ya. Meski Tuhan berfirman, orang punya kualitas buruk, itu hanya untuk membuat mereka melihat masalah mereka dan tahu kekurangan diri, Iya. agar bisa mengejar kebenaran dengan baik dan tumbuh dalam kehidupan. Iya. Kualitas kita mungkin rendah, tapi asalkan mengejar kebenaran, berusaha memenuhi persyaratan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Iya. Namun jika kualitas baik tapi tak mengejar kebenaran, kita akan disingkirkan. Memang benar, kualitasku rendah dan aku sering bingung. Tapi Tuhan tak pernah berkata tak akan menyelamatkanku atau akan menyingkirkanku karena itu. Benar. Iya. Dia terus memberiku kesempatan melakukan tugasku. Aku harus mengejar kebenaran, aktif untuk maju, menebus kekuranganku, dan meningkatkan kualitasku. Iya. Setelah itu, saat ada masalah, aku fokus mencari kebenaran. Dan bagaimanapun keadaannya, entah itu ditangani dan dipangkas, atau kemunduran dan kegagalan, aku bisa taat
dan mencari prinsip kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Saat mengalami ini, aku tanpa sadar merasakan kehadiran Tuhan dan merasa pikiranku lebih jernih. Saat saudara-saudariku mendiskusikan ide video, aku tak menahan diri lagi. Kadang pandangan yang kuungkapkan salah atau saudara-saudari memberi saran bisa kuhadapi. Aku lebih tenang. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Selama masa itu, aku merasa sangat dekat dengan Tuhan. Merasa Tuhan di sisiku, memberiku kepercayaan diri dan kekuatan. Meskipun ada banyak kesulitan di tugasku, dengan mencari kehendak Tuhan melalui doa, bekerja sama dengan saudara-saudariku, akhirnya masalah teratasi dan tugasku makin efektif. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan karena menyelamatkanku. Ya, Syukur kepada Tuhan. Saat kesalahpahaman teratasi dan hubungan dengan Tuhan menjadi normal, kita bisa dekat dengan Tuhan melalui tugas serta mendapat bimbingan dan berkat Tuhan. Benar. Mencari kebenaran dan menyelesaikan kesalahpahaman tentang Tuhan itu sangat penting. Ya, Benar. Kini merenungkan, saat aku salah paham dan terasing dari Tuhan, aku sangat menyesal. Lalu kubaca kutipan firman Tuhan dan sangat tersentuh. Halaman 1355. Aku tak ingin melihat seorang pun merasa Tuhan tak memedulikan mereka, sudah meninggalkan mereka, atau berpaling dari mereka. Yang ingin kulihat adalah semua orang sedang berada di jalan di mana mereka mengejar kebenaran dan berusaha memahami Tuhan. Dengan berani bergerak maju dengan tekad tak tergoyahkan, tanpa beban ataupun keraguan. Tak peduli apa kesalahanmu, tak peduli sejauh apa kau menyimpang, atau seberapa serius kau telah melanggar, jangan biarkan ini menjadi beban dalam pengejaranmu mengenal Tuhan. Teruslah bergerak maju. Setiap saat Tuhan menggenggam keselamatan manusia di hatinya, ini tak pernah berubah. Inilah bagian paling berharga dari esensi Tuhan. Amin. Amin. syukur kepada Tuhan. Selama percaya Tuhan, aku berkata Tuhan mengasihi manusia, tapi tak punya pengetahuan nyata tentang kasih-Nya. Pengalaman ini memberiku pemahaman dan perasaan yang nyata tentang kasih-Nya. Meskipun hatiku keras dan memberontak, Tuhan mengatur lingkungan untuk kualami. Dia menungguku berubah, membangunkanku dengan firman-Nya, serta membimbingku keluar dari keadaan negatif dan kesalahpahamanku. Iya. Keinginan Tuhan menyelamatkan manusia begitu tulus dan indah. Ya, benar. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Hanya ingin mengejar kebenaran, melakukan tugas dengan baik dan membalas kasih Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu indah Benar. dan baik.